Baik, kita lanjut ya. Mungkin tadi kendala. Ya. Oke. Sudah tampak di layar ya? Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Jadi saya pernah belajar di Pare. Ya, lalu di Pare itu saya 6 bulan saya di sana. Lalu saya lanjut belajar sastra Arab. S1 S2 saya di kampus Atehria. S3 saya di UPM Malaysia, Kuala Lumpur. Next. Talking about my education, about my experience in teaching, pengalaman saya dalam mengajar, saya memang terlahir dari gen pendidik. Ibu saya pendidik, orang tua saya pendidik, bahkan kakak saya juga pendidik. Sehingga wajar kalau saya sebagai seorang pendidik. Saya memulai karir dari SD ya. Saya jadi SD Duren Sawit 13, SD Agama Islam, Jati Bening. Kalau di SD saya juga pernah mengajar di SMP Bina Karya yang studi bahasa Inggris. Saya pernah mengajar di SMK Jakarta Raya, AP, di Lubang Buaya, dan studi bahasa Inggris. Saya di kampus Atehria, kuliah PAI, usul fik, dasar. Kampus Ungu IBM Asmi, saya mengajar 3 mata kuliah, PAI, ilmu alami dasar, dan dasar-dasar logika. Saya juga mengajar di kampus STMT Trisakti, Kebonanas. Ya, profil saya, pengalaman keorganisasian dan kemasyarakatan, saya pengurus OSIS, MTS, Kebuirang, dan MA. Poski, pengurus Silaturahim Keluarga Santri Jawa Timur, Lipia. Saya pernah menjadi BPH, BEM, Permata Hiria. Saya juga di BPH, Himpunan Mahasiswa Cinta Alam. Saya dulu hobinya naik gunung ya. Cinta Alam itu 3, ada hiking, ada camping, susur goa, dan juga susur pantai. Ya, kalau gunung hutan ini udah umum, karena saya dulu ingin menyatu dengan alam. Lalu saya di Karang Taruna, saya ketua MUI Makassar, ketua Forum Komunikasi Dai Muda DKI Jakarta, ketua bidang pendidikan Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng Jakarta Pusat, wakil dekan bidang kemahasiswaan FAI Uniat, ketua jurusan PAI Al Barokah, Kampus Depok. Narasumber, saya pengalaman narasumber orasi ilmiah wisuda STI Nusantara Bekasi, dan narasumber moderasi beragama guru PAI Jakarta Pusat, dan juga narasumber Makesta Ibnu PPNU Jakarta Timur Kota Bekasi, narasumber Risalah Iman di El Sinta TV Ramadan. Saya taping 2 episode saat kemarin, nanti saya share linknya kepada kalian. Dan narasumber penguatan kelembagaan NU Kecamatan Makassar Jakarta Timur. Dan narasumber di Ramadan KNPI DKI Jakarta. Saya penceramah dan pengisi kajian di beberapa majelis dalam dan luar kota. Kemarin saya baru pulang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya diundang 3 hari saya di sana. Ya. Bahkan Desember saya diundang ke Lombok untuk berceramah. Jadi kami sebagai dosen, profesi saya juga sebagai cowok panggilan. Cowok panggilan dalam konteks positif ya. Sebagai ceramah, sebagai konsultan keagamaan. Pernikahan, konsultan waris, dan konsultan tentang agama Islam, saya juga faknya di situ. Baik, ini perkenalan kita ya. Saya juga ingin mengenal dengan kalian, siapa saja kalian ya. Mas Dede itu dari mana, Ahmad Saputra, Muhammad Adi, Intan. Juga nanti saya akan kenal. Itu next saya hanya meminta kalian untuk mengirim resume ya, resume pertemuan hari ini ya, lalu diiringi dengan data diri kalian, nama, tempat tanggal lahir, sekolah, dan tahu asli dari siapa. Ini 4 poin aja. Nanti saya perkuat di grup ya. Oke, kita bahas perkuliahan. Izin mengikuti perkuliahan mata kuliah PAI berdasarkan KRS, Kartu Rencana Studi. Jadi silakan lihat di KRS kalian, kalau memang ada mata kuliah PAI, maka sudah jelas kamu masuk pada kelas yang tepat, yaitu kelas pendidikan agama Islam. Jangan sampai di KRS-nya nggak ada PAI, tapi kamu masuk kelas PAI. Wah, ini repot ini. Ini juga berlaku untuk mata kuliah yang lain ya. Jadi kalau kamu ingin mata kuliah itu, perhatikan dulu di KRS kamu, ada atau tidak mata kuliahnya. Kalau ada, kamu masuk pada kelas yang tepat. Kalau nggak ada, silakan koordinasi dulu ke BAA. Ya. Karena biasanya nanti KRS ini merupakan SIM surat izin kamu masuk mengikuti mata kuliah PAI. Dari KRS ini nanti akan lahir KPU, Kartu Peserta Ujian UTS UAS. Kalau KRS 8 mata kuliah, maka KPU juga 8 mata kuliah. Nah, nanti KPU 8 mata kuliah UTS UAS, maka akan ada namanya KHS, Kartu Hasil Studi. 8 mata kuliah juga. Jadi KRS 8, KPU-nya 8, KHS 8. Lebih tidak mungkin, kurang mungkin. Sekali lagi, lebih nggak mungkin, kurang mungkin.
Kenapa? Karena kalau lebih, ini kampus akan bermasalah. Kok bisa? Harusnya 8 kok nilainya 10. Ini ada apa nih? Kampus ada penalti itu dari Diktindak. Tapi kalau kurang, mungkin. Karena mungkin kamu belum ngirim tugas, belum ngirim UAS, dan lain sebagainya. Jadi itu ya, kronologisnya KRS, KPU, KHS. Ya. Tujuannya apa? Untuk mencegah mahasiswa siluman. Dia nggak kuliah, dia nggak belajar, tiba-tiba sudah hadir. Nah ini yang sering terjadi. Ya. Makanya di screening dengan KRS ini. Rata-rata KRS itu nggak lebih dari 20 SKS. Ya, makanya paling ada 8 sampai atau 9 mata kuliah kamu. Baik. Ini merupakan MKDU. Apa itu MKDU? Mata kuliah dasar umum. Mata kuliah ini harus ada di setiap perguruan tinggi dan diikuti oleh semua jurusan. Sehingga mata kuliah yang sifatnya MKDU pasti ramai. Banyak mahasiswanya. AI, Pancasila, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, PPKN, ini banyak nih. Karena penggabungan dari berbagai macam jurusan. Ya, jurusan ini gabung semua jadi satu. Nanti 1-2 itu masuk MKDU. Nah, 3-4-5 itu masuk MKDK, mata kuliah dasar khusus. Ini kamu udah mecahan nih. Nanti 6-7-8 masuk pada mata kuliah sifatnya MKK, mata kuliah keahlian, di mana di sini nanti kamu akan fokus ya, tujuan kamu yang MTL, transportasi laut dengan transportasi lautnya, manajemen dengan manajemennya, akuntansi dengan akuntansinya, dan lain sebagainya. Nah, jangan kaget kalau nanti di MKDK MKK kamu cuma 3 orang, 4 orang, bahkan cuma 2 orang, itu logis. Karena memang udah masing-masing. Baik. Ini sistem penilaian yang ketiga. Ya. Kamu belajar di kampus manapun, pasti 4 item ini yang akan jadi penilaian. Pertama absensi, kedua tugas, ketiga UTS, keempat UAS. Absensi di sini punya nilai 10%. Sekalipun sedikit, tolong jangan diremehkan karena sedikit ini adalah menjadi bukti kamu. Ya, ada dosen yang strength, ya pokoknya mahasiswa kurang kehadirannya dari 10 dianggap dicoret. Ya, kalau saya tidak, kita ada kesibukan masing-masing. Saya berita akan sibuk, kamu juga sibuk. Kalau nggak hadir, yang penting kita koordinasi di grup aja. Ya, Pak mohon izin saya berangkat hadir, baik saya terima. Ya. Nah kalau nggak bisa hadir, absensi ini kan ada 2 cara. Pertama dengan cara mengikuti perkuliahan hibrid atau online seperti ini. Nah, saya bisa melihat nama-nama yang hadir. Nah, yang kedua, kamu mengupload tugas resume di setiap pertemuan. Jadi kita pertemuan itu ada resume yang harus kamu bikin rangkuman, kamu upload, nah itu bisa menjadi daftar kehadiran kamu. Jadi kalau kamu nggak bisa mengikuti absensi online seperti ini, maka bisa mengikutinya dengan melalui uploadnya. Jadi ada 2 item tuh, mengikuti perkuliahan lewat online dan juga harus mengupload tugas di resume. Lalu yang kedua tugas. Tugas pun terbagi menjadi 2. Ada tugas yang sifatnya individu, ada tugas yang sifatnya kelompok. Ini tugas individu, saya minta nanti kamu mengupload resume, dan yang kedua tugas individunya adalah saya akan share di grup nanti. Ya, mulai hari ini saya mewajibkan kalian untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam harus dibaca. Gimana cara laporannya? Hanya menulis nama dan laporan tadarusnya. Contoh, Dede Agung, Quran Surat Al-Baqarah, ayat 1 sampai 10. Jadi saya bisa memantau setiap minggu, nanti akan saya pantau terus. Oh, berarti Mas Agung ini 1 hari dengan 1 ayat bacanya. Karena kesibukannya bekerjaan. Nggak masalah, yang penting. Nah, kalau kamu bisa menghatamkan Quran, wah itu unbelievable. Itu sangat bagus sekali itu ya. Oke, jadi tugasnya nanti tadarus Al-Quran ya. Nanti hanya laporan aja kok, saya nggak minta kamu harus video kamu di apa lagi di video itu dibaca, diinin, diupload. Nah, itu nggak perlu dikirim, saya nggak perlu. Hanya nulis aja. Saya ingin melatih kejujuran kalian. Kalaupun kamu nggak baca terus laporannya baca, buat saya nggak masalah. Ya, kenapa? Karena saya ingin menciptakan mahasiswa yang jujur. Kalau kamu jadi karyawan yang jujur, jadi pimpinan yang jujur, dimulai dari sekarang mata kuliah PAI ini. Maka saya minta nanti ya kalau memang kau berhalangan, tulis berhalangan Pak. Malas, nggak apa-apa.
M-nya apa kalau laki-laki? Malas. Kalau perempuan M-nya menstruasi. Kalau Mas Dede ini M-nya bisa menstruasi, bisa mencret mungkin ya. Nah, itu betul, Pak. Ya, nanti dilaporkan saja di grup, di grup. Ntar saya share grup ya. Baik, baik, Pak. Yang kedua, ini nanti saya minta untuk bikin kelompok. Satu kelompok 2 orang. Silakan manfaatkan koordinasi di grup yang ada. So, nanti Mas Agung dengan siapa, nah, itu nanti akan dimulai di presentasi ya. Di PM ketiga itu nanti. Ya. Jadi tugasnya itu Baik, Pak. grup dan kelompok. Lalu ada UTS. UTS 30% dan UAS 40%. Oke, next. Nah, inilah materi yang kita bahas selama 16 pertemuan yang akan datang. Kontrak pertama untuk TM pertama dan kedua, tatap muka pertama kedua ini menjadi tanggung jawab saya sebagai dosen ya. Jadi TM1 kontrak perkuliahan, saya sebagai dosen, tanggung jawab saya, kamu nggak usah presentasi. Satu depan juga masih tanggung jawab saya. Ya, jadi kerangka dasar agama Islam itu menjadi tanggung jawab saya untuk menjelaskan kepada kalian. Ya, jadi kamu nggak perlu bikin makalah dulu. Ya, tinggal nanti merasum aja materi yang saya berikan kepada kalian. Jadi TM12 tanggung jawab saya. Nah, TM3 4, 5, 6, 7 ini menjadi tanggung jawab kalian. Ya, nanti TM3 urgensi manusia beragama silakan kamu bikin ya, tapi nanti saya minta tolong satu kelompok 2 orang. Satu kelompoknya 2 orang agar ada komunikasi yang baik dengan teman kelas ya. Teman kelas mata kuliah PAI. Kelompoknya 2 orang ya. Jadi nanti kita akan bahas siapa yang bertugas poin 3, TM3, TM4, TM5, TM6. TM3 kita bahas urgensi manusia beragama. Kenapa sih manusia harus beragama? Kita bahas di sini. Yang keempat, arkanul Islam, arkanul iman. Pengulangan lagi, saya jelaskan lagi mungkin dalam perspektif yang berbeda ya. Saya yakin kamu udah hafal ini iman rukun Islam ya. Yang keenam, sumber-sumber ajaran Islam. 7, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Di sini saya ingin mengajarkan Islam itu agama yang rahmat untuk semua alam ya. Bukan agama yang rahmat untuk orang Islam saja, tidak. Jadi kalau ada Islam itu teroris, Islam itu ekstremis, salah itu semua. Bisa jelaskan. Itu juga saya untuk menjelaskan kepada kalian. Dan juga membentengi diri kalian dari paham-paham radikalisme terkait tentang agama, ini tugas saya. Jadi kalau nanti ada paham-paham yang nggak benar, silakan tanya ke saya. Dan juga tugas saya membentengi kamu dari virus narkoba dan virus LGBT. Ini LGBT udah masuk dunia kampus nih, hati-hati nih. Ya, jadi tugas saya untuk menjelaskan Islam rahmatil alamin ini. Ya, jadi virus narkoba, virus LGBT, ini tugas saya untuk menjelaskan kalian. Lalu ada UTS, Islam ilmu pengetahuan, Islam manusia dan alam, Islam kehidupan masyarakat, Islam dan ekonomi, Islam dan kebudayaan, akhlak, toleransi beragama, puas. Ya. Buku sumbernya, ini buku sumber kita. Agama Islam untuk mahasiswa, Widuddin Adam. Beliau mantan hakim MK. Dulu beliau mengajar agama di ASMI, senior saya ini beliau. Karena udah pensiun ya, udah digantikan. Next, Islam di berbagai aspeknya, Profesor Harun Nasution. Cendekiawan Muslim di era tahun 80-an, 90-an. Nama beliau diabadikan menjadi salah satu nama gedung di UIN Jakarta. Cerdas pemikirannya. Dengan agama Islam, Profesor Muhammad Daud Ali, seorang praktisi hukum yang pakar dalam bidang agama. 4 kaidah agama itu tertinggi, Dr. Haji Rashidi, beliau juga guru besar. Ini modul dengan agama Islam, ini punya saya. Semuanya ini ada di perpustakaan ya. Silakan ke perpustakaan, jangan jadikan perpustakaan asli seperti kuburan, sepi. Ya. Silakan mahasiswa harus aktif membaca. Lalu saya minta juga nanti kalau kamu bikin makalah, buku sumbernya boleh dari sini atau dari yang lain silahkan. Pak saya ngambil dari Wikipedia, dari NU online, dari Islam online silakan. Yang penting dicantumkan di makalah kamu. Karena kadang kamu belajar proses membuat satu karya ilmiah. Dan indikator karya ilmiah harus mencantumkan referensi. Sumbernya dari mana? Jadi ketika saya mengatakan la tuhib wa la tu'raf, tak kenal maka tak sayang. Dari mana nih sumber ini? Saya ngambil dari makalah bahasa Arab. Ya. Jadi memang semua harus ada dasarnya. Oke, jadi ini buku sumbernya, ini materinya. Ini materinya yang akan kita bahas nanti selama 16 menit. Oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sub pokok bahasan.
What the meaning of religion? Apa sih agama itu? Apa sih Islam itu? Islam diambil dari kata aslama yuslimu, selamat ya selamat. Orang yang disebut muslim, orang yang selamat. Ya. Secara sudut kebahasaan, etimologi dan sudut terminologi, mengartikan agama di sudut pandang kebahasan akan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama di pandang istilah subjektivitas dari orang yang mengartikannya. Saya mengambil istilah agama di berbagai pakar sosiolog, pakar ya hukum agama dan lain sebagainya. Ini saya mengutip Harun Nasution. Kata din itu berasal dari bahasa Arab, dinul Islam. Sedangkan dalam bahasa Eropa itu namanya religi. Ya. Agama berasal dari kata Sanskerta. Menurut satu pendapat, demikian Anda mengatakan, kata agama A artinya tidak, dan gam itu pergi. Jadi agama tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Itulah agama. Makanya dari dulu kamu sholat subuh ya 2 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Dari dulu ya sampai orang tua kamu, kakek kamu, diri kamu, nanti kamu anak cucu, ya tetap sholat maghrib jangan dirubah-rubah. Ya. Selanjutnya dalam bahasa Smith, din berarti undang-undang atau hukum. Karena agama ini kan juga mengandung hukum undang-undang, di mana ada namanya hukum untuk hukum syariah, ya di mana kamu ini hukum muamalah, hukum pernikahan, hukum talak, hukum cerai. Ini ada semua di sini. Ini bahasa Smith, ini undang-undang. Karena agama itu mengatur semua kehidupan kita, the way of life. Itu posisinya kita beragama, the way of life. Sebagai pedoman hidup kita, dan yang kedua juga sebagai ekspresi kita sebagai hamba untuk menyembah Tuhannya. Dan yang ketiga nanti agama berfungsi sebagai identitas diri kita. Selanjutnya, kata religi berasal dari bahasa Latin. Menurut satu pendapat, demikian yang mengatakan bahwa asal kata religi adalah religier, yang berarti mengumpulkan dan membaca. Makanya ayat yang pertama kali turun adalah iqra, bacalah. Dan suruh membaca apa? Apakah membaca Quran? Tidak. Bukan hanya Quran yang kita baca, tapi baca buku-buku yang lain, pengetahuan. Bacalah gejala alam. Di mana sekarang udah musim kemarau yang panjang, panasnya luar biasa, 37 derajat Celcius. Kalau mendung berarti hujan, itu gejala alam. Bacalah gejala politik sekarang. Di mana yang sedang ramai ini ada salah satu capres, pasangannya, pacarannya sama capres yang lain, tapi akadnya sama capres yang lain. Saya nggak menyebut nama ya. Menyebut nama antar bisa melanggar kode etik jurnalistik. Saya bayangkan. Ya, ini capres, cawapres, pasangannya, pacarannya sama yang lain, mau warna putih. Ya. Tiba-tiba nikahnya sama warna biru. Ini kan adalah politik dinamis. Ya. Ini juga kamu begitu, pacarannya sama siapa, nanti ke pelaminan sama siapa. Nah, baca watak teman kamu di kampus, baca watak teman kamu di kantor, baca watak pimpinan kamu, baca watak dosen-dosen kamu, silakan. Ini kata religi, din dari bahasa Latin. Selanjutnya Harun Nasution mengatakan bahwa ada berapa definisi tentang agama yang semuanya berhubungan dengan hal yang gaib. Contoh, poin 1, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang sifat tubuh. Allah itu kan gaib. Allah menyuruh kita untuk sholat. Kita nggak tahu Allah bertempat di mana. Tapi ada ikatan gaib dengan antara kita dengan Allah. Yang kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Ketiga, mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia yang mempengaruhi perbuatan manusia. Yang keempat, kepercayaan pada satu kekuatan gaib yang menimbulkan cerita tertentu. Yang kelima, suatu sistem tingkah laku code of conduct yang berdasarkan kekuatan gaib. Begini. Akibat efek kekuatan gaib ini merubah tingkah laku kita. Contoh, setiap malam Jumat, saya yakin pasti, nah, walaupun tidak pasti ya mungkin ada sebagian. Ada di antara kalian yang kalau malam Jumat itu, apakah keluarganya, apakah kalian juga akan membaca surat Yasin di rumahnya, ya kan? Surat Yasin, bisa atau habis maghrib lah. Apa tujuannya? Karena ini untuk menjelaskan makna hadis. Setiap malam Jumat itu ahli kubur datang ke rumah kita. Lalu dia mengatakan, ya man labisal kisai, hai orang yang memakai pakaianku, hai orang yang menikmati warisanku,
Hai orang yang nimpati rumahku, kau enak-enakan ya, pakai rumah saya, pakai warisan saya, ngambil uang saya. Tapi kau nggak mikirin kehidupan saya di dalam kubur. Kamu nggak mendoakan saya. Celaka kalian, kira-kira begitu kalimat bahasa Arabnya. Maka dari hadis ini, ulama-ulama kita setiap malam Jumat mengadakan apa? Kumpul baca surat ya. Yasin. Apa tujuannya? Agar kalau ahli kubur datang ke rumah, ngelihat, oh anak itu saya lagi ngaji, lagi doain saya. Nah itu maksudnya. Jadi ini bukan cut of conduct tadi ya, di potong gaji. Jadi kan ada pengaruh potong gaji, kita banyak surat Yasin untuk mendoakan arwah leluhur kita. Yang ketujuh, pengakuan adalah adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Kemudian terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah, perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terhadap manusia. Dan terakhir, ajaran diwajibkan Tuhan kepada manusia menjadi seorang Rasul. Intinya agama itu ikatan batin kita terhadap Tuhan semesta alam yang tidak terlihat. Dulu, bangsa jahiliyah menyembah Tuhan semua harus tampak, maka dibuatlah berhala. Sehingga di Ka'bah itu ada 313 berhala. Bayangin di Ka'bah itu sekelilingnya 313 berhala. Ada 4 berhala besar di situ, Manat, Lata, Uzza, Hubal. Masalah karir minta ke Manat. Masalah perjodohan minta ke Lata. Masalah dunia ekonomi minta ke Hubal. Ya, masalah perang minta ke Uzza. Wah, jadi mereka itu biasa membuat Tuhan itu dalam bentuk berhala. Ya, lalu Islam datang menghapus itu semua, menghilangkan semua, dan Tuhan itu harus bersifat gaib, nggak terlihat. Ini kan luar biasa perjuangan Nabi kita, ya Muhammad SAW. Oke. Dari beberapa definisi tersebut, Harun Nasution menyimpulkan bahwa intisari yang terkandung dalam istilah-istilah di atas adalah ikatan. Agama memang mengandung ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari satu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Itu kenapa saya suruh kamu baca Al-Quran. Di samping laporan kamu juga sebagai benteng batiniah kamu. Benteng batiniah kamu agar kamu ini terjaga dengan benteng yang kuat. Ya, misalnya, ya seandainya nih, saya nggak suka dengan Mas Dede Agung. Saya, ya udah, nggak bisa cara kasar, cara halus. Saya santet, ya, saya masukin kompor ke dalam perutnya, kan bisa. Ya, Betul, ya. Karena Mas Dede ini punya benteng batinnya Quran yang kuat, baca Quran terus, baca Yasin, bentengnya kuat. Saya kirim santet kompor nggak bisa masuk ke dalam Mas Dede. Ya, yang ada apa mental lagi itu santet saya masuk ke dalam diri saya. Itulah fungsi Quran. Benar. Atau misalnya saya paham lah usia kamu ini usia dewasa lah. Kamu suka dengan lawan jenis, bagi saya itu hal yang normal. Dan lagi kamu suka dengan lawan jenis itu hal yang normal. Malah saya senang kalau gitu mah. Ya, orang suka sama jenis ini nggak boleh ini. Nah, ketika kamu jalan berduaan, hangout nonton ke MKG lah, midnight. Ya, dia salah anak muda lah. Filmnya kemana, tangannya kemana. Kalau kamu punya Al-Quran, ketika kamu melakukan hal yang di luar syariat Islam, kamu nggak akan mau. Jangan, kita belum halal. Nanti saja kalau sudah halal, itu akan selalu renyang. Kenapa? Ada Quran di situ. Sebagai karyawan, mau korupsi, wah ini laporan keuangan gampang dibohongin. Wah ini gampang nih, bagi. Mungkin nggak ada yang tahu. Ya, tapi kamu punya Quran, kamu mau korupsi itu nggak jadi. Itu makanya saya katakan, baca Qurannya, karena itu ada benteng batiniah gaib buat kamu. Atau saya suka sama Najma Lailati misalnya. Ya. Terus saya ditolak dengan Najma Lailati. Wah, saya datang ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya ketika ingin melet Najwa, nggak bisa karena Najwa punya Quran di situ. Ya, makanya saya minta tolong Qurannya dibaca. Ini melindungi kamu dari santet, pelet, ngepet. Kamu dilindungi semua. Kemarin ada yang datang ke saya, Pak, uang saya hilang. Jadi di masyarakat itu uang tiba-tiba hilang sendiri. Saya ada yang ngepet di situ. Tapi ada rumah yang nggak hilang, kenapa? Karena dia baca Quran di situ. Rumahnya selalu diiringi oleh Al-Quran. Nah ini. Jadi saya minta tolong, Qurannya dibaca ya. Oke, saya rasa cukup. Ini masih ada, nanti bisa dibaca sendiri. Ini agama dari kaum yang sebelah. Silakan Mas Dede, ada pertanyaan mungkin? Sudah sih, Pak. Mungkin nanti bisa saya sharing-sharing juga, Pak.
di grup untuk Silakan, menanyakan hal-hal. silakan. Ya. Jadi intinya kita belajar agama ini, nggak mungkin agama Islam itu bisa hanya dipelajari saat 6 bulan terus nggak mungkin. Luas Islam itu. Tapi sedangkan saya ingin menanamkan rasa integritas dan kejujuran kepada kalian. Jadilah seorang muslim yang baik dan taat. Dengan apa? Dengan baca Al-Quran. Memang saya pancing kamu baca Quran dengan nilai dulu. Tapi nanti harapan saya ketika kamu sudah merasakan nikmatnya baca Quran, jadi nggak perlu lagi saya pancing lagi. Kamu akan merasakan khulwatul Quran, manisnya baca Quran. Satu hari kamu nggak baca Quran, gelisah kamu. Sama seperti kamu biasanya HP berbunyi, ada yang bertanya, ya, sudah makan belum? Sudah sholat belum? Sudah ngupil belum? Tiba-tiba kok ini nggak ada yang nanya, kan gelisah kamu. Nah, Quran seperti itu, entar. Jadi saya minta tolong, nanti kamu semester 2, 3, dan seterusnya, Quran tetap dibaca. Bikinlah program, saya itu Odoj One Day One Juz, 1 hari 1 juz. Saya kamu bisa seperti itu juga. Baik, ini sudah tinggal 7 menit lagi. Apakah ada pertanyaan? Silakan, Mas Dede, kalau ada pertanyaan, saya stop share ya. Oke, tidak ada ya. Kalau gitu saya minta tolong, nanti apa yang saya sampaikan di poin-poin tadi, ya, silakan kamu buat resumenya, rangkuman. Lalu di rangkuman itu ada identitas kamu, nama, tempat tanggal lahir, terus sekolahnya di mana, background kamu, jadi saya tahu apa kamu ada pesantren di sini, kalau kamu SMA atau SMK, jadi saya tahu. Ya. Dan yang keempat, kerjanya di mana, yang kelima tahu asli dari siapa. Nanti akan saya share di grup ya, dari grup poin-poinnya. Jadi yang pertama tadi nama, tempat tanggal lahir, sekolahnya di mana, kerjanya di mana, sama tahu asli dari siapa. Nanti itu akan diupload ke Learning Pro. Nanti saya akan cek otomatis tuh. Nanti untuk laporan tadarusnya juga setiap seminggu sekali akan saya pantau. Baik, saya cukup. Ada pertanyaan mungkin? Sudah Pak, cukup Pak. Cukup ya. Ya. I think that's for me. I'll have you forgive me if I am because I'm just human being. Cause we live in the world without any mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, Mas Atmaja, Indi, Tri Indah, Andin Izmi, dan Muhammad Adi. Terima kasih semuanya ya. Izin live ya. Iya Pak. Terima kasih semuanya. Siapa?